السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh dan kajian rutin Ahad bagi kitab hadis-hadis Arba'in Nawawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkesempatan bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi langkah kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah kita, yang mana kita sudah sampai pada hadis ke-17. Sampai pada hadis ke-17 dari hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis pendek dan singkat wasiat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat ketika bertanya kepada beliau, apa wasiat paling utama bagiku? Maka Rasulullah menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah itu artinya mencoba untuk memahami dan ridha terhadap hal-hal yang kelihatannya tidak kita sukai. Andaikan kita sudah tersulut emosi, jangan sampai kita meluapkannya dalam bentuk tindakan-tindakan yang di luar nalar manusia. Karena itu tingkatan-tingkatannya. Ada kalanya seorang itu sangat ridha. Orang ini disebut dengan halim, ya. Al-hilm atau halim itu adalah orang yang sangat ridha, orang yang sangat menerima terhadap apapun, meskipun itu umpatan, meskipun itu hinaan, meskipun itu hal-hal yang buruk dan diterima, yang dia terima, tapi dia ridha, itu disebut dengan orang yang halim. Di sisi yang lain ada orang yang marah, memang tidak bisa menerima omongan dan hinaan orang, perlakuan orang kepadanya, akan tapi dia berusaha untuk mengontrol diri. Dengan cara apa? Yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyaq'ud. Apabila salah seorang di antara kalian marah, gitu ya, dalam keadaan berdiri, berarti sebenarnya dia sudah marah, gitu ya. Tapi dia tidak bisa menghilangkan marah tersebut, maka jangan diluapkan, maka falyaq'ud, maka duduklah dia. Dalam hadis yang lain, apabila salah seorang kalian marah, maka berwudulah. Maka marah itu ada, tapi berusaha untuk meredamnya. Itu adalah tingkatan yang kedua bagi orang-orang yang tidak bisa menahan marah dari awalnya. Kita lanjutkan pada hadis ke-17. Hadis ini juga tidak terlalu panjang, singkat, ya. Jadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Hadis As-Sabi' Al-Ashar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Dari sahabat Shaddad, Abi Ya'la Shaddad bin Aus. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Allah mewajibkan, menetapkan kataba dalam istilah bahasa Arab, istilah Al-Quran, sering diartikan dengan ketetapan yang sifatnya wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu diwajibkan Allah bagi orang-orang beriman adalah kewajiban yang mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan batas waktunya. Tidak asal-asal saja, salat 5 waktu dijamak jadi satu, itu nggak boleh. Jadi satu, atau menjamak salat 2 atau 3 tanpa ada sebab, atau melaksanakan salat di luar waktunya, itu juga termasuk meninggalkan kewajiban. Karena apa? Salat itu diwajibkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hadis Al-Quran yang sering kita dengar, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan qiyamul lail, salat malam, terutama di bulan Ramadan. Mengapa beliau tidak melaksanakan salat qiyamul lail Ramadan di masjid berjamaah terus-menerus? Beliau hanya melaksanakan 2 dan 3 kali saja. Rasulullah bersabda, "Inni khasyitu an yuktaba alaikum." Kalau aku terus-terus melaksanakan salat tarawih atau qiyamul Ramadan di masjid, aku takut akan diwajibkan, khasyitu an yuktaba alaikum. Demikian juga hadis berkaitan dengan perintah untuk bersiwak, gitu ya. Keutamaan bersiwak adalah sunnah, tapi Rasulullah SAW tidak mewajibkannya. Rasul bersabda, "Umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya." Hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak, artinya sikat gigi sebelum salat itu, sampai-sampai aku takut akan diwajibkan atas diriku. Itu menunjukkan siwak dan sikat gigi sebelum salat itu termasuk kesunahan yang sangat utama, bahkan mendekati wajib, gitu ya. Kesunahan yang sangat utama bahkan mendekati wajib. Itu makna dari kataballahu, innallaha katabal ihsan. Innallaha kataba. Berikutnya kata al-ihsan. Apa yang maksud dengan al-ihsan? Ihsan dari kata hasan. Jadi hasan itu suatu yang indah. Indah menurut orang lain, indah menurut Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hasan yuhibbul hasan, gitu ya. Nah, ini hadis berkaitan dengan kesombongan, gitu ya. Hadis berkaitan dengan kesombongan. Jadi Rasulullah menegaskan seorang itu tidak akan masuk surga apabila dalam dirinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada di antara kita itu suka bajunya indah, sepatunya indah atau sandalnya indah. Yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasan." Apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha hasanun yuhibbul hasan. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.
sesuatu yang indah di mata orang lain itu disukai Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya alam ini begitu indah karena cerminan dari sifat hasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud dengan hasan atau ihsan adalah menjadikan sesuatu itu lebih indah gitu ya. Jadi ada namanya hasan itu indah, ihsan itu membuat sesuatu itu lebih indah gitu ya. Membuat sesuatu indah. Ini dalam bahasa Arab ada dua kata kerja, hasuna, hasuna yahsunu fahuwa hasan. Hasuna itu sesuatu yang indah pada zatnya, indah pada dirinya sendiri. Sedangkan kalau kata hasuna itu tambahi alif di depannya, maka artinya adalah membuat sesuatu indah. Sesuatu itu buruk dijadikan indah, atau sesuatu itu sudah indah dijadikan lebih indah lagi. Itu kata al-ihsan atau ahsana yuhsinu. Dan makanya ada menggunakan kata ahsana atau hassana. Kalau dalam ilmu tajwid gitu ya, kita mendengar istilah tahsin. Tahsin Al-Quran. Tahsin sama seperti ihsan. Jadi sama-sama fi'il muta'addi ya. Jadi dari kata indah, memperindah. Memperindah bacaan. Kalau kita melihat orang Arab tidak bisa membaca Al-Quran, itu bacaannya sudah bagus. Tapi belum ditahsin, sudah tahu makharijul hurufnya, sudah tahu huruf-hurufnya gitu ya. Tapi bacanya tidak pakai tajwid, maka itu bukan tahsin ya, bukan tahsin. Sedangkan kalau kita membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan panjang pendeknya, dengung-dengungnya, sifat dan makharijul hurufnya dengan tepat, maka kita telah mentahsin atau mengihsan Al-Qur'an. Nah, innallaha katabal ihsan, jadi Allah mewajibkan untuk berbuat indah atau berbuat baik ya. Berbuat baik, menjadikan sesuatu itu indah, sesuatu itu baik. Kalau pakaian ya, jangan pakaian yang tidak matching gitu ya. Atau pakaiannya compang-camping, atau pakaiannya bau, pakaiannya sudah lusuh. Nah, itu bukan ihsan namanya. Kalau rumah, ya rumah itu tidak harus mewah, akan tapi bersih. Itu namanya ihsan. Nah, menempatkan sesuatu di rumah itu, perabotan itu pada tempatnya, itu namanya ihsan. Nah, kalau rumahnya pekarangannya kotor, halamannya kotor, itu bukan ihsan. Ihsan itu berarti sesuatu yang indah dipandang mata. Al-ihsan. Bahkan ihsan juga dalam ucapan. Nah, Allah berfirman di surat Al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul li'ibadi, katakanlah kepada hambaku, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, agar dia berkata yang paling baik. Yang paling baik, perkataan yang paling baik. Jadi orang berkata yang penting delivery ya. Delivery itu artinya menyampaikan pesannya atau informasinya sudah sampai kepada orang lain. Nah, itu yang penting dari al-bayan. Allamahul bayan. Menyampaikan informasi, penjelasan pada orang lain. Akan tapi menyampaikan penjelasan pada orang lain itu ada kalanya menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Jadi meskipun itu kritik ya, meskipun itu kritik tapi tidak sampai melukai perasaan. Tidak merasa digurui, tidak merasa divonis, meskipun sama-sama menasehati. Nah, itu jadi itu adalah ucapan yang al-ahsan. Wa qul li'ibadi yaqul allati hiya ahsan. Jadi dalam segala sesuatu, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam apa yang kita miliki, apa yang kita pakai dan sebagainya, itu ada perintah untuk melakukan yang al-ihsan. Makanya dikatakan
ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, beberapa redaksi di sini berkaitan dengan ungkapan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Dalam hadis yang lain disebutkan ala kulli khalq, atas semua makhluk. Berbuat ihsan atas semua makhluk. Baik itu manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda mati pun termasuk makhluk gitu ya. Benda-benda mati pun termasuk makhluk. Jadi misalkan kalau nutup pintu, tutup pelan-pelan, itu karena pintu itu makhluk ya, menutup dengan pelan. Atau dalam memperlakukan hewan itu juga al-ihsan. Meskipun secara khusus perintah ihsan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Terutama berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Jadi makhluk yang paling utama agar kita berbuat ihsan kepadanya yaitu kedua orang tua. Setelah itu makhluk yang lain semuanya. Bahkan kepada orang kafir pun, orang ahli maksiat pun kita diperintahkan untuk berbuat al-ihsan. Karena ungkapannya ala kulli khalq, semua makhluk tanpa pandang bulu. Tapi ihsannya berbeda-beda gitu ya. Ihsannya berbeda-beda. Makna dari ala kulli syai', ala kulli syai' di sini bisa diartikan katabal ihsan ala kulli syai'. Makna yang pertama adalah mewajibkan dari kata apa tadi. Makna yang kedua adalah menetapkan dalam bentuk qada dan qadar. Jadi menetapkan dalam bentuk qada dan qadar. Kalau berkaitan dengan qada dan qadar ini di luar ruang lingkup perbuatan manusia. Artinya apa? Segala sesuatu itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Innallaha katabal ihsan ila kulli syai'. Katabal ihsan ila kulli syai'. Dalam makna yang lain adalah ila kulli syai' wa fi kulli syai'. Jadi maknanya apa? Kalau ila sama fi. Ini berarti segala sesuatu itu telah diciptakan Allah dengan yang terbaik. Jadi di luar perbuatan manusia. Jadi tanpa ada perintah Allah kepada manusia, semuanya sudah baik sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang diciptakan Allah itu semuanya sudah baik. Karena apa? Innallaha katabal ihsan fi kulli syai' ila kulli syai'. Jadi Allah telah berbuat baik terhadap segala sesuatu. Karena makna kataba itu juga bisa berarti ketetapan yang sifatnya qada dan qadar. Ketetapan yang sifatnya qada qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan la aghlibanna, aku akan mengalahkan ya. Aku akan mengalahkan musuh-musuh. Aku akan mengalahkan orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam. Ana wa rusuli, aku dan rasulku. Ana wa rusuli, dan rasul-rasulku. Demikian juga kata yang diartikan ketetapan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi aku telah menetapkan, aku telah mentakdirkan, aku telah menggariskan. Artinya di luar usaha manusia. Jadi aku telah menggariskan. Dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, dan sebelumnya sudah disebutkan dalam Al-Dzikr yaitu Al-Qur'an, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwarisi, akan dikuasai hamba-hambaku yang soleh. Jadi itu makna yang pertama, katabal ihsan ala kulli syai', berarti Allah telah berbuat kebaikan
pada segala sesuatu. Makanya dalam bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun hidupnya sehat walafiat, bahagia, dipenuhi dengan kenikmatan, kekayaan dan sebagainya. Karena Allah telah menetapkan ihsan pada mereka semuanya. Demikian juga terlebih pada kita semuanya. Sebenarnya dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan sesulit apapun yang kita alami, sesungguhnya ada ihsan Allah di situ. Jadi kita harus ridha, kita harus ikhlas, kita harus selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ihsan atau kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalau kalian mau menghitung wa in ta'uddu ni'matallah, kenikmatan Allah la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu adalah bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala. Dari makna yang pertama. Tapi makna yang kedua, berdasarkan konteks hadisnya, yaitu apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Membuat nyaman hewan sembelihannya, jangan sampai ditakut-takuti, jangan sampai diperlakukan kasar sebelum disembelih gitu ya. Langsung aja disembelih, dia merasa nyaman lalu disembelih gitu ya. Jangan digeret-geret dengan memaksa, atau jangan dicambuk dan sebagainya. Setelah itu disembelih, jangan. Jadi hendaklah dia sebelum disembelih itu dibuat nyaman gitu ya. Kalau berdasarkan kelanjutan, itu hanya salah satu dari bentuk al-ihsan gitu ya. Salah satu dari bentuk ihsan. Ihsan dalam kondisi yang terlihat bahwa itu adalah pemandangan yang sadis gitu ya. Dalam pemandangan yang sadis kita diperintahkan untuk berbuat ihsan gitu ya. Terlebih kalau tidak ada unsur itu. Jadi tidak ada unsur pembunuhan, tidak ada unsur penyembelihan, maka perintah itu lebih utama lagi ya. Ini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu bentuk dari ihsan gitu ya. Salah satu dari bentuk ihsan, karena tadi sudah ditegaskan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Tapi salah satunya yang seringkali terlihat bahwa orang-orang itu sudah kehilangan atau tidak terlihat sifat rahmahnya, sifat kebaikannya, yaitu pada waktu berperang gitu ya. Terutama di sini dalam hal peperangan, dalam hal penyembelihan, itu kelihatan bahwa tidak ada sifat ihsan di situ. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita harus berbuat ihsan dalam kondisi kita marah, membunuh gitu ya. Dalam kondisi kita menyembelih gitu ya, karena tujuannya mungkin hanya tujuannya mematikan saja, tidak peduli harus berbuat ihsan sebelumnya gitu. Makanya diingatkan, meskipun kalian mau menyembelih, maka berbuatlah ihsan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perintah kataba. Kataba pada umumnya artinya adalah bermakna wajib gitu ya, bermakna wajib. Bermakna wajib di sini contohnya yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya, kal ihsan ilal walidaini wal arham bimiqdar ma yahsulu bil bir wasilah. Jadi berbuat ihsan kepada orang-orang yang wajib kita berbakti kepadanya, terutama kepada kedua orang tua, untuk menyambung tali silaturahim kepada saudara atau kerabat, itu hukumnya wajib dalam batasan. Jadi ada batasannya, ada batasan wajib dan ada batasan sunnah gitu ya.
Batasan wajib itu adalah yang terpenting orang itu sudah merasa, orang tua merasa dihormati, orang tua merasa dimuliakan, nah, itu hukumnya wajib. Melebihi daripada itu maka hukumnya sunnah. Nah, tentunya ini. Kalau orang tua mungkin merasa kalau kita sudah berpisah tinggalnya dari orang tua, kita minimal berbuat ihsannya itu mengunjunginya seminggu sekali. Mereka sudah merasa nyaman gitu ya, maka cukup seminggu sekali. Nah, seminggu sekali sudah merasa nyaman, kita malah mengunjunginya setiap hari. Nah, maka ini adalah sunnah. Nah, yang kalau setiap hari hukumnya sunnah. Tapi kalau seminggu sekali itu hukumnya wajib. Nah, atau paling tidak mungkin orang tua kita jauh gitu ya. Maka kalau di Indonesia itu ada istilahnya mudik lebaran gitu ya. Paling tidak orang tua dikunjungi pada waktu lebaran itu sudah termasuk ihsan yang mungkin sudah merasa cukup lah gitu ya. Maka kalau tidak mengunjungi pada waktu lebaran yang mana orang tua itu sudah menunggu-nunggu, sudah mengharapkan kedatangan, maka mengunjungi orang tua pada waktu lebaran hukumnya menjadi wajib. Karena sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Tapi selain itu masa hanya ya kalau jauh di luar pulau dan sebagainya pada waktu lebaran. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengunjungi dalam waktu yang sering, ya cukup dengan menelpon gitu ya. Maka menelpon itu menjadi ihsan yang hukumnya wajib, atau mengunjungi pada waktu yang orang tuanya itu memaklumi kalau jauh ya pada waktu lebaran, kalau ya agak dekat ya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu adalah ihsan, termasuk berbuat ihsan. Dan juga memberi hadiah kepada orang tua, memberikan pemberian kepada orang tua yang membuat orang tua itu ridho, membuat orang itu ridho, membuat mereka ridho dengan batasan yang secukupnya, itu hukumnya wajib. Melebihi daripada itu hukumnya adalah sunnah. Demikian juga bersedekah kepada orang yang mungkin membutuhkan. Dia butuh makan, yang dibutuhkan adalah kebutuhan satu hari, kita berikan dia makan satu hari, itu hukumnya wajib. Kita memberikan keperluan dia dalam waktu 1 bulan, maka hukumnya sunnah, sama-sama ihsannya, tapi ada batasan minimal yang hukumnya wajib dan ada batasan kesunahan apabila melebihi daripada itu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam bentuk faida qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam adalah pembunuhan dalam peperangan, gitu ya. Pembunuhan dalam peperangan dan pembunuhan kepada orang-orang yang berbuat tindakan kriminal pembunuhan yang disebut dengan qisas. Disebut dengan qisas. Meskipun kelihatannya di sini wallahu alam ini memang kadang-kadang kalau berdasarkan logika juga tidak bisa diterima, berdasarkan hadis ini juga tidak bisa diterima, yaitu perintah untuk merajam, ya, merajam orang yang berbuat zina setelah dia menikah, gitu ya. Jadi zina yang dilakukan seorang yang sudah melakukan akad pernikahan, hukumnya adalah hukuman rajam. Hukum rajam ini kelihatannya tidak ihsan, gitu ya, tidak manusiawi. Kenapa? Membunuh dengan cara dilempari batu sampai mati, gitu ya. Kan tidak ihsan ya, kelihatannya tidak ihsan. Padahal makanya perlu kita ketahui dalam Al-Quran maupun hadis, dalil-dalil itu, ayat-ayat atau hadis yang umum itu selalu pasti ada pengecualian atau pengkhususan. Jadi kita jangan jangan terkecoh atau jangan mudah menerima
hadis-hadis umum atau ayat-ayat umum. Jadi jangan kita mudah menerima, jangan mudah kita mengamalkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang umum, lalu menerapkan pada segala sesuatu. Karena apa? Hadis-hadis atau ayat-ayat yang umum itu pasti ada pengecualian. Termasuk diantaranya di sini, kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Ternyata Rasulullah SAW menerapkan hukuman mati bagi pelaku zina muhsan, zina yang sudah menikah itu dengan cara yang kelihatannya tidak ada ihsannya sama sekali, yaitu dilempar batu sampai mati. Nah, tapi dalam peperangan Rasulullah dalam peperangan atau dalam hukuman mati yang di luar perzinaan, ya, di luar perzinaan, Rasulullah SAW memberikan cara terbaik dalam mengalahkan atau membunuh musuh dalam peperangan. Memang ini sudah tidak bisa diterapkan, ya. Karena apa? Senjata yang digunakan sekarang bukan pedang, gitu ya. Senjata yang kita gunakan sekarang ada bom, ada tembak dan sebagainya. Yang ini sebenarnya senjata yang tidak manusiawi. Ini senjata yang tidak Islami, ya, sebenarnya. Kelihatannya tidak Islami. Senjata tembak, bom itu senjata yang tidak Islami, gitu ya. Karena apa? Senjata yang Islami adalah senjata yang membuat musuh itu mati dengan cara yang paling nyaman, gitu ya. Apa? Nah, Rasulullah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, Allah berfirman, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Jadi kalau kalian dalam peperangan, maka incarlah dengan pedang kalian itu leher mereka. Jadi membunuh yang paling rahmah, membunuh yang terbaik adalah membunuh dengan menebas leher. Jadi langsung mati, gitu ya. Kalau menebas tangan dia akan kesakitan. Kesakitan dalam keadaan hidup, gitu ya. Menebas kaki, menusuk perut, tidak langsung mati, masih kesakitan. Tapi kalau leher langsung fadribu fauqal a'naq. Jadi tebaslah langsung lehernya. Itu yang perang yang Islami. Kalau sekarang nggak ada perang yang Islami, gitu ya, kelihatannya. Kalau berdasarkan Al-Quran, gitu ya. Berdasarkan Al-Quran tidak ada perang yang Islami. Nah, pembunuhan dalam peperangan yang Islami. Karena perintahnya adalah menebas leher. Kalau sekarang menggunakan tembak, gitu, menggunakan bom. Makanya kalau kita melihat korban-korban di Palestina itu dengan bom itu sungguh sangat mengerikan, gitu ya. Sebelum meninggal, orang-orangnya sudah menderita dengan tangannya, kakinya, kepalanya, badannya sudah tercabik, gitu ya, sampai ususnya keluar dan sebagainya. Itu yang tidak Islami sama sekali, gitu ya. Ya, paling tidak, ya, sebenarnya wallahu alam. Jadi intinya dalam peperangan itu targetnya adalah, kalau Al-Quran kan menegaskan kalau menggunakan pedang ya langsung leher, gitu ya, langsung menebas leher. Tapi kalau zaman sekarang mungkin manusia sudah mengetahui letak, titik yang paling mudah untuk membuat orang itu meninggal, gitu ya, seperti tembak kepala, atau tembak langsung dadanya, gitu, yang paling cepat, gitu ya. Jangan menyasar pada hal-hal yang lain, gitu ya. Demikian juga wallahu alam, ini ya, apakah boleh atau tidak boleh, gitu ya, hukuman mati dengan suntik, ya, ada kan hukuman mati dengan suntik, atau ada orang yang disuntik ada setrum tapi menderita, gitu ya, sebenarnya, gitu. Wallahu alam, itu kelihatannya memang
tidak ada pertumpahan darah gitu ya. Tidak menumpahkan darah, karena menumpahkan darah itu sesuatu yang mengerikan. Makanya dengan cara mungkin di apa tadi disuntik atau disetrum, kalau pada zaman dahulu diracun gitu ya. Para misalkan orang-orang para pemimpin termasuk diantaranya Umar bin Abdul Aziz itu ya, pemimpin yang adil itu, karena saking adilnya banyak orang-orang yang tidak merasa puas, termasuk kerabat-kerabatnya gitu ya, karena merasa dizaliminya apa? Karena tidak saudara-saudaranya diperlakukan sama seperti rakyat biasa. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dibunuh dengan cara diracun gitu ya. Tapi di satu sisi meracuni itu termasuk sifat pengecut gitu ya, penakut sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain itu mungkin pembunuhan yang kelihatannya tidak mengerikan ya, tidak sadis gitu ya. Oleh karena itu dalam Islam ada larangan at-tamtsil, atau disebut dengan mutilasi. Mutilasi dalam peperangan maupun di luar peperangan. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, la tumatsilu wa la taqtulu walidan. Dalam peperangan Rasulullah berpesan kepada pasukannya, la tumatsilu, jangan kalian memutilasi. Jangan kalian mutilasi. Kalau bunuh ya bunuh aja. Sudah mati sudah selesai gitu ya. Jangan sampai memutilasi. Dalam hadis yang lain, wala tumatsilu bi ibadi. Tapi pun demikian, seperti kita sebutkan tadi, hadis umum pasti ada pengecualiannya. Larangan untuk memutilasi. Di sini ada permasalahan yang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, dan pendapat Imam Abi Hanifah, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang dengan cara memutilasi. Zaman sekarang kan ramai gitu ya. Untuk menghilangkan jejak, untuk memudahkan, untuk memindahkan korbannya, dipotong-potong dulu baru dibuang gitu ya. Potong-potong dibuang sehingga orang tidak menaruh curiga kepadanya. Ini adalah mutilasi. Dalam Islam ada namanya hukum qisas. Hukum qisas itu adalah hukum perlakuan yang sama kepada pelaku tindakan kriminal. Kalau seorang itu membunuh dengan cara menusuk, maka dia dibunuh dengan cara ditusuk. Kalau orang itu membunuh dengan cara kalau pada zaman dahulu nanti akan kita sebutkan hadisnya, yaitu dengan memukul kepala. Kalau dulu tidak ada alat-alat besi dan sebagainya, memukul kepala dengan batu, radhaha bil hajar, maka juga dibunuh dengan cara kepalanya dipukul dengan batu gitu ya. Itu namanya at-tamtsil. Tapi kalau pendapat yang kedua, pendapat Imam Abi Hanifah, hukuman mati bagi pelaku tindakan pembunuhan itu hanya satu, yaitu dengan cara memotong lehernya, atau hukuman pancung gitu ya, hukuman pancung. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bagi pelaku tindakan kriminal dengan tamtsil, dengan mutilasi, maka juga dimutilasi. Ya, sadis gitu ya. Diperlihatkan gitu ya, diperlihatkan. Jadi hukuman dalam Islam itu wal yashhad adzabahum ta'ifatu minal mu'minin. Jadi hukuman dalam Islam itu tidak mungkin zaman sekarang pembunuhan itu dengan cara apa? Dibawa ke hutan lalu dieksekusi mati gitu ya, ditembak gitu ya. Itu dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam hukuman mati itu disaksikan oleh umat Islam. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal muslimin. Jadi hukuman mati dalam Islam itu disaksikan oleh masyarakat. Tujuannya untuk apa? Sebagai efek jerah dan juga termasuk untuk menghilangkan rasa dendam dari keluarganya. Akhirnya dalam Islam seperti itu.
wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Berdasarkan apa hadisnya? Bahwa pada zaman Nabi ada seorang wanita Ansariyah, wanita dari kabilah Ansari, dibunuh oleh seorang Yahudi dengan cara dia membunuhnya, memukul wanita muslimah dari Ansari tadi itu dengan batu, gitu ya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Fada'a bihi Rasulullah faradaha ra'sahu baina hajarain. Maka yang dilakukan Rasulullah adalah memukul juga kepala orang Yahudi itu dengan dua batu. Jadi batu kanan, batu kiri, pukulkan gini, kanan, kiri. Nah, gitu ya. Nah, melakukan yang serupa. Itu hadisnya. Demikian juga yang terjadi pada orang-orang Qurainiyin. Pernah kita singgung atau pernah tahu semuanya. Yaitu ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sakit-sakitan, busung lapar, ya, atau sakit itu ya, atau kelaparan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memerintahkan mereka untuk pergi bersama penggembala onta, dari onta zakat, ya, onta zakat. Mereka disuruh untuk meminum air susunya dan juga kencingnya, gitu ya. Kencing onta, gitu ya, pernah dengar kan? Kencing onta. Kencing onta ini termasuk obat, ya. Kencing onta dan susu onta. Akhirnya setelah mereka sembuh, apa yang dilakukan? Mereka membunuh penggembalanya tadi, lalu mencuri ontanya. Lalu Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah langsung menyuruh pasukan untuk mengejar Qurainiyin tadi, dan ditangkaplah mereka semuanya. Lalu hukuman yang diperlakukan bagi mereka apa yang dilakukan? Faquti'a aydihim wa arjuluhum. Jadi orang-orang Qurainiyin itu mereka tangan dan kakinya dipotong. Dan juga mata mereka dicongkel. Wasumila a'yunuhum wa tarakahum fil harra hatta matu. Lalu mereka ditinggalkan di padang pasir sampai mati. Kakinya, tangannya sudah nggak bisa digunakan untuk berjalan, matanya sudah dicongkel, tidak langsung dibunuh, tapi dibiarkan di padang pasir sampai mati. Ini termasuk muthlah. Ini adalah pengkhususan dari sabda Rasulullah, jangan kalian memutilasi. Ternyata Rasulullah sendiri melakukan mutilasi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang berbuat sadis, gitu ya. Ini yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau pendapat Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa hadis-hadis di atas itu sudah mansukh, dihapus dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la qawada illa bisayf. Tidak ada hukuman mati kecuali dengan pedang. La qawada illa bisayf. Demikian juga ini suatu yang kontradiksi, itu ya, suatu yang berbeda antara hadis Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, itu ya, apa yang dilakukan oleh sahabat, yaitu hukuman dengan cara membakar. Mungkin dengan agak aneh, itu ya, membakar hidup-hidup. Hukuman dengan membakar hidup-hidup. Ini hadis peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang murtad, gitu ya. Wa qad ruwiya an ta'ifatin min as-salaf jawazu at-tamthil fihi bit-tahriq bin-nar wa ghairi dzalika kama fa'alahu Khalid bin Walid wa ghairuhu. Seperti yang dilakukan Khalid bin Walid, gitu ya, an Abi Bakar annahu harraqa faja'atan bin-nar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Khalid bin Walid ini membunuh dan memerangi orang-orang murtad
Nah, termasuk di sini Faja'ah. Faja'ah ini adalah orang yang mengaku nabi. Faja'ah ini adalah wanita ya. Faja'ah ini wanita yang mengaku nabi, dihukum Abu Bakar As-Siddiq dengan cara dibakar gitu ya. Dan dengan cara dibakar. Nah, kelihatan tidak manusiawi, kasihan itu ya. Ini juga menurut Imam Abi Hanifah hadisnya mansukh dia. Karena apa? Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzina bit-tahriq bin-nar thumma naha anhu. Jadi telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengizinkan untuk membakar dengan api. Thumma naha anhu, kemudian beliau melarangnya. Perintahnya ini hadis yang hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, masyaallah itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari itu ya. Ini tidak main-main gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau mau bunuh ya bunuh dengan baik. Ternyata Rasulullah sendiri dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'tsin. Rasulullah mengutus kami dalam sebuah ekspedisi pasukan. Faqala in wajadtum fulanan wa fulanan lirajulin min Quraisy fahriquhuma binnar. Kalau kalian menemukan fulan dan fulan, dua orang ini dari orang Quraisy, fahriquhuma binnar, maka bakarlah mereka berdua dengan api. Nah, dalam hadis yang lain kelanjutannya, inni kuntu amartukum an tahriqu fulanan fulan binnar wa innan nar la yu'adzab biha illallah, la yu'adzib biha illallah, fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Tapi setelah itu hadis yang pertama. Bisa jadi Abu Bakar belum tahu hadis yang kedua. Hadis yang kedua, sungguh aku telah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan fulan dengan api. Sesungguhnya api, bisa jadi ini ijtihad Rasulullah awalnya, saking emosinya, saking marahnya. Lalu setelah itu beliau tersadar. Beliau merasa bersalah, mengatakan, wa innan nar la yu'adzib biha illallah. Sesungguhnya api itu tidak boleh digunakan untuk mengazab kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang boleh menyiksa seorang dengan api. Kalau manusia tidak boleh. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Apabila kalian mendapati dua orang itu, maka bunuhlah saja. Tidak perlu dibakar gitu ya. Demikian juga jangankan kepada manusia, hewan pun tidak boleh dibakar, kecuali kalau ini ayam bakar itu beda gitu ya. Sudah digoreng dulu. Tapi kalau membakar hidup-hidup itu tidak boleh. Karena apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famarna biqaryati namlin qad uhriqat. Kami suatu ketika bersama Rasulullah melewati sebuah wilayah atau daerah atau negerinya semut. Qaryati namlin qad uhriqat ya. Qad uhriqat, telah dibakar. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Wa qala innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillah. Sungguh tidak boleh, tidak pantas, tidak sepatutnya manusia itu menyiksa dengan siksaan Allah. Jadi siksaan Allah adalah siksaan dengan neraka. Berkaitan dengan penyembelihan, di sini akan saya bacakan satu hadis saja sebelum kita akhiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin wadi'un rijlahu ala safhati syatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang meletakkan kakinya di leher seekor kambing, safhati syatin. Wa huwa yuhiddu syafratahu. Dia sedang menajamkan pisaunya.
sambil meletakkan kakinya di leher kambingnya tadi. Wahiya talhadu ilaihi bi basariha. Kambing tadi itu melihat orang tadi itu dengan matanya. Melihat orang yang mau menyembelih dengan matanya sedang menajamkan pisaunya. Faqala afala qabla hada. Tidakkah dia melakukan ini sebelum mau menyembelihnya? Jadi tajamkan dulu pisaunya di jauh dari hewan yang mau disembelih. Nah, gitu ya. Turidu an tumitaha mautan? Apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Gitu ya. Jadi memperlihatkan pisau itu sudah membunuhnya, lalu meletakkan pisaunya di lehernya itu pembunuhan yang kedua. Jadi ini termasuk kalau mau jadi mau menyembelih jangan sampai menakut-nakuti, karena menakuti itu termasuk pembunuhan, gitu ya. Menakut-nakuti itu pembunuhan. Jadi langsung aja, gitu ya. Nah, ya, alhamdulillah, itu hadis umumnya kita berbuat ihsan kepada siapapun, terlebih dalam keadaan kita marah dalam peperangan atau dalam ketika kita menyembelih, kita juga berbuat ihsan. Itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada 1 atau 2 yang perlu disampaikan, monggo. Sudah cukup jelas nih. Sebentar. Relasinya. Itu kira-kira kaitannya apa? Islam, iman, ihsan, gampangnya, sederhananya rumusnya. Iya, ya. Islam, iman, ihsan. Ya. Iya, ya. Seperti itu kan? Iya. Itu sederhananya seperti apa kaitannya dengan? Iya, bagus. Alhamdulillah. Memang ini ada satu lafaz yang disampaikan dalam 2 konteks yang berbeda, gitu ya. Satu lafaz ihsan dijelaskan Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, gitu ya. Ihsan yang dijelaskan dengan konteks engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan konteks yang kedua, ihsan yang kita sebutkan dalam hadis ini adalah ihsan ketika seorang itu digambarkan mau menyembelih, mau membunuh, itu ada perasaan membunuh dengan kebaikan, mematikan dengan kebaikan, dengan suatu yang jadi tidak dengan suatu yang mengerikan, atau bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi ihsan yang ditafsirkan oleh Rasulullah yang sejajar dengan iman dan Islam itu berbeda dengan ihsan kita, berbeda dengan ihsan yang disebutkan dalam Al-Quran. Berkata dengan ihsan, berbuat kepada orang tua dengan ihsan, ya, atau berbuat kepada semua manusia dengan ihsan. Beda dengan ihsan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tadi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sebenarnya karena apa? Karena ihsan yang sejajar dengan level iman dan Islam itu adalah sebab ihsan. Sebab ihsan itu adalah ketika seorang itu berinteraksi dengan Allah, seakan-akan dia melihat Allah atau seakan-akan dia dilihat Allah, maka dia melakukan segala sesuatu yang terbaik. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Jadi tidak mentang-mentang nggak ada yang lihat, maka dia berbuat seenaknya, berbuat asal-asalan, karena dia merasa bahwa dia melakukan sesuatu itu untuk Allah dan karena Allah. Nah itu ya. Jadi ihsan dalam iman, Islam dan ihsan itu adalah sebab, motivasi, dan alasan seorang bisa melakukan perbuatan terbaik dalam semua tindakannya, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Alhamdulillah.
Cekap nggih, alhamdulillah. Amin. Kita cukupkan sekian kajian kita di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain bulan depan apabila Allah SWT memberikan kesempatan kita dengan umur panjang dan kesehatan. Mudah-mudahan itu senantiasa kita dapatkan dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala seperti hanya doa kita waj'alhul waritha minna. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan dan kekuatan kita dan menjadikan kekuatan dan kesehatan itu yang mewarisi kita, bukan yang kita mewarisinya gitu ya. Dia mati duluan jadi kesehatan, kesempurnaan anggota tubuh kita, kenormalan anggota tubuh kita itu hilang sedangkan kita masih hidup, jangan sampai seperti itu. Harapan kita adalah kita yang mewarisi semuanya itu gitu ya. Waja'alhul waritham. Dan mereka yang mewarisi kita. Kita meninggal sedangkan semuanya masih normal. Itu adalah harapan kita semuanya sehingga kita bisa masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan sehat wal afiat. Cukup sekian saja kajian kita kesempatan kali ini. Kita mari tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum lil liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن